3 tahun mungkin bukan waktu yang lama, tapi untuk sebuah motor yang kita gunakan sehari-hari tentu harus kita perhatikan. Seperti motor saya yang satu ini yang udah mengaspal bersama setelah 3 tahun, Vario 160. Kita akan bahas apa saja kelebihan dan kekurangan yang saya alami selama ini menggunakan motor ini. Sebelum ke pembahasan inti, perlu saya jelasin ya, bahwa motor Vario 160 saya ini merupakan keluaran dari tahun 2022. Namun saya mendapatkan motor ini itu di awal tahun 2023. Karena dulu saya belinya itu second ya. Jadi meskipun saya pakai motor ini belum genap 3 tahun, tapi secara usia motor ini sudah genap 3 tahun. Di awal penggunaan motor ini saya cukup jarang pakai motor ini ya, karena kerja juga deket, bisa jalan kaki gitu. Motor ini cuma dipakai buat pulang kampung atau kegiatan di luar kantor aja. Tapi 1 tahun ke belakang setelah saya nikah, barulah saya pakai motor ini tiap hari. Baik itu buat berangkat kerja, pulang kampung juga sering sekarang dipakai karena kampungnya juga nambah ya, ada kampung halamannya istri. Nah, ditambah lagi sekarang saya sering juga pakai boncengan sama istri saya. Jadi pasti lebih banyak penggunaannya terhadap motor satu ini. Selama 3 tahun, kilometernya ini sudah mencapai 15.000 lebih ya. Dan ini belum ada penggantian part secara body gitu. Tapi untuk penggantian part kayak kampas rem atau isi ulang oli itu udah pasti ya. Nah, langsung aja kita mari bahas apa aja keluh kesah yang saya alami terhadap motor satu ini selama 3 tahun. Sebelum kita bahas keluh kesah apa aja, nah kita mulai dari kelebihannya dulu ya. Kelebihan yang dimiliki oleh Vario 160 ini. Yang saya alami yang pertama adalah dari segi mesin yang agresif dan juga halus. Kalau kita bandingin sama kompetitornya kayak Aerox, Nmax, Lexi 155, mesin 160cc Vario 160 ini terbilang cukup bandel. Karena selain performanya yang bisa ngalahin Yamaha, yang berarti sangat kencang ya, mesinnya juga ini halus tanpa ada gerdeg-gerdeg yang berat. Dipakai di tanjakan ataupun jalan mendatar, mesinnya cukup agresif dan juga tangguh. Meskipun emang gak sehalus pemakaian awal-awal ya, karena udah 3 tahun dia tetap ada berisiknya sedikit gitu. Udah beberapa kali juga saya servis CVT untuk bersih-bersih supaya nggak kotor. Nah, tapi juga nggak terlalu mengganggu ya. Meski mesinnya mantap 160cc, selama pemakaiannya saya juga nggak pernah bawa motor ini buat kebut-kebutan. Main aman aja ya, dan ya dipakai sesuai fungsi, bukan gengsi. Yang kedua terkait akomodasi dan juga fitur, yang mana di sini Vario 160 ini fitur dan akomodasinya bisa dibilang pas ya. Salah satu yang bikin saya kepincut sama motor ini juga adalah fiturnya yang memenuhi kebutuhan dan mendukung akomodasi. Nah, pertama dia kuncinya ini udah pakai smart key yang juga dilengkapi dengan answer back system sama alarmnya. Bahkan remote-nya juga ini dikasih 2, nggak pelit kayak Yamaha ya. Kedua, di bagian kompartemen dia ada 2. Di depan ya, di bagian depan dia ada 2 di sini. Kemudian di kanan meskipun nggak ada penutupnya tapi dia cukup besar. Dan di sebelah kiri juga ada dilengkapi sama penutupnya. Nah, di dalam sini juga ada colokan USB buat ngecas HP yang juga sudah tipe A. Jadi nggak perlu lagi beli adapter. Tinggal colok pakai kabel aja. Dan ini aman ya, ada karet pengamannya juga di sini. Ngomong-ngomong soal akomodasi, bagasi di bawah joknya juga ini terbilang luas. Volumenya ada 18 liter buat banyak barang, jas hujan, sepatu, tas kecil juga muat di sini. Bahkan helm yang full face juga tentunya muat di sini. Bahkan di sini juga ada tempat air radiator nih ya. Jadi selain kita bisa lihat indikatornya di sini, kita juga bisa lebih mudah buat isi ulang air radiatornya. Terus untuk motor yang cukup gambot bermesin 160cc, motor ini juga masih menggunakan dek depan yang rata, yang juga ini mendukung kita buat bawa galon, tabung gas, atau tas yang gede. Nah, itu juga bisa kita simpan di dek depan. Jadi untuk akomodasi ini udah pas banget ya.
Fitur lainnya yang mantap adalah semua pencahayaan di sini udah pakai LED, mulai dari headlamp, lampu sen, stop lamp juga, bahkan penerangan plat nomor juga di sini udah pakai LED, yang tentunya lebih hemat daya. Yang ketiga terkait speedometer yang fungsional. Nah, fitur lainnya yang juga lengkap itu ada di bagian speedometer. Meskipun memang speedometer ini sudah digunakan sejak lama ya, sejak zamannya Vario 125 di tahun 2018-2019 gitu. Tapi tetap ini masih terbilang modern karena dia sudah digital, full digital, dan juga sudah pakai negatif display. Jadi kalau siang dia tetap kelihatan jelas, kalau malam juga dia terangnya nggak merusak mata. Untuk menunya di sini banyak banget ya. Kita sebutin sesuai nomornya nih. Nomor 1, yang pertama ada indikator bensin, yang kedua ada speedometer yang 3 digit di sini. Yang ketiga indikator konsumsi bahan bakar secara real time, jadi makin mentok ke kanan dia makin irit. Yang keempat ada trip A, trip B, odometer, voltmeter, dan konsumsi bahan bakar rata-rata di sini ada ya, tinggal diganti-ganti sama tombolnya. Yang kelima ada jam digital, bahkan di sebelahnya ada indikator ganti oli juga. Yang keenam di bawahnya ada tombol select dan tombol set. Yang ketujuh ada indikator ABS untuk yang tipe ABS tentunya. Yang kedelapan ada indikator sen kiri, kemudian sebelahnya ada indikator smart key. Yang ke-10 sebelahnya indikator lampu jauh, sebelahnya ada lampu kode injeksi. Yang ke-12 ada lampu indikator overheat. Yang 13 ini ada lampu indikator idling stop system. Ini berkedip atau nyala kalau fitur ini berfungsi saat berhenti di lampu lalu lintas ya, lampu merah. Yang ke-14 ini ada indikator aki, kalau nyala berarti akinya ngedrop. Yang ke-15 ada indikator sen kanan, dan yang terakhir sebelah kanan ini yang warna merah ini adalah indikator alarm. Ini nyala berkedip kalau diaktifkan pakai remote-nya. Sebenarnya masih banyak fitur yang ada di motor ini ya, khususnya ada di fitur smart key-nya. Bisa disetting sedemikian rupa, tapi kita nanti bahas di video terpisah ya. Dan yang terakhir adalah dia itu ringan dan juga irit bensin. Walaupun dilihat dari segi dimensi ini cukup gambot ya, tapi secara bobot motor ini terbilang cukup ringan, yakni ada di angka 115 kg. Hal ini karena Vario 160 ini pakai rangka ESAP yang emang lebih ringan daripada rangka underbone. Karena itu juga bahan bakar yang dikonsumsi motor ini terbilang cukup irit. Paling irit itu saya pernah nyampe angka 52 km per liter. Nah, kalau Vario kalian gimana nih? Nyampe berapa kilometer? Coba komen di bawah ya. Oh ya, jangan lupa motor ini juga harus pakai Pertamax ya, yang kompatibel atau cocok sama kompresi mesinnya, biar merawat mesinnya juga. Nah, itulah kelebihan Vario 160 yang saya rasakan selama ini ya, yang sangat signifikan yang saya rasakan gitu. Sebetulnya beberapa hal tadi itu udah cukup banget memenuhi kebutuhan kita ya untuk menggunakan sebuah motor. Tapi tetap kita juga perlu memperhitungkan kekurangan yang dia punya. Yaitu yang pertama, jok sama suspensinya yang cukup keras. Nah, inilah keluhan pertama dan paling banyak dikeluhkan di motor Vario 160 ini. Karena emang dari pabrikannya juga udah disetting kayak gini, joknya udah cukup keras, padahal dulu Honda itu terkenal dengan joknya yang empuk ya. Tapi dimulai Vario 160 ini nggak tahu kenapa malah dibikin keras kayak gini. Ditambah lagi ini suspensinya nih yang belakang, yang mana masih mono atau single ya, nggak ada subtanknya. Terus ini juga rasanya keras banget. Makanya banyak yang ngasih julukan ke Vario ini sebagai batu berjalan, karena emang sekeras itu. Terus kenapa saya gak ganti shock breakernya ini? Karena emang ya kalau dipakai boncengan sama istri itu saya masih terbilang pas gitu, gak mentok. Jadi meskipun memang keras itu pasti masih keras ya, kerasnya ya, tapi juga saya masih nyari dana lah buat ganti shocknya. Dan juga ya kalau ganti shock juga harus yang pas ya, jangan sampai terlalu empuk, karena kalau terlalu empuk itu kalau kita boncengan nanti bakal mentok ke bawah. Gak cuma suspensi belakang, suspensi depan juga sebetulnya sama, agak keras juga, cuman emang gak sekeras suspensi belakang. Nah, itu keluhan yang pertama. Yang kedua, soal pencahayaan yang kurang terang dan juga gak ada lampu hazard. Nah, meskipun udah full LED,
Untuk pencahayaan lampu utamanya ini terbilang kurang terang ya, apalagi kalau kondisi jalanan basah setelah hujan di malam hari gitu, makin gak kelihatan. Bahkan kalau dibantu sama lampu jauh, ini cuma ngebantu buat menebalkan lampunya aja. Nah, solusinya adalah di bagian bawah lampunya ini ada semacam baut, yang ini kita bisa fungsikan buat ngatur tinggi rendahnya pencahayaan lampu jauh. Jadi seenggaknya bisa diatur biar sorot lampunya itu lebih jauh. Dan ngomongin soal lampu, motor ini belum dilengkapi sama lampu hazard ya. Bahkan di tipe tertingginya juga belum ada. Padahal Yamaha di motor entry levelnya aja Gear 125 itu udah dikasih lampu hazard. Selanjutnya soal build quality yang kurang solid. Entah kenapa kualitas motor makin kesini makin jelek ya, terutama buat brand Honda nih. Selama pakai motor ini alhamdulillah saya gak pernah ngalamin kecelakaan ya atau nabrak gitu. Paling cuma jatuh aja, itu pun pas motornya lagi diem. Tapi dampaknya ini cukup parah. Bisa dilihat di sini ya, baret-baret yang ada di sini ini muncul padahal cuman nempel ke dinding gitu, nempel atau kegores dikit atau ya kegores sama motor lain gitu. Ini udah langsung baret gede kayak gini. Catnya juga ini bisa kita lihat di sini banyak yang memudar ya. Padahal ini udah saya jaga banget pakai sarung motor biar nggak kepanasan langsung sama cahaya matahari. Bukan cuma dari kualitas cat, tapi ketebalan materialnya juga ini terbilang tipis. Nah, lihat, ini tipis banget dan banyak part yang kurang presisi di sini. Dan yang keempat atau yang terakhir itu perihal rangka ESAF. Meskipun motor ini ringan karena pakai rangka ESAF tadi ya, tapi kita semua tahu tentu masih khawatir ya tentang kekuatan dan kualitas rangka ESAF ini. Karena banyak kejadian di luar sana yang mana rangka ESAF-nya ini cukup ringkih dan juga mudah patah. Tapi meski demikian saya cuma bisa berharap ya motor ini saya baik-baik aja gitu ya. Jadi meskipun belum pernah dibongkar atau dirawat buat perawatan rangka gitu, tapi sejauh ini alhamdulillah baik-baik aja. Kekhawatiran tentunya selalu ada ya, apalagi motor ini cukup gambot, mesinnya gede, akomodasinya juga mendukung buat bawa banyak barang. Tentunya harus disertai rangka yang kokoh. Kalau soal behel belakang sih ini alhamdulillah dia kokoh ya, besinya tebal meskipun memang kualitas catnya juga kurang. Oh ya, ini pakai behel after sales ya saya. Sekaligus jadi bracket juga buat dipasang box. Nah, nanti kita bahas di video selanjutnya atau di video terpisah tentang review pemakaian box di Vario 160 ini. Nah, itu. Jadi keluhan yang terakhir adalah soal rangka ESAF yang bikin kita khawatir aja sih soal penggunaannya. Nah, itu tadi 4 kelebihan dan 4 kekurangan yang saya rasa cukup besar untuk dipertimbangkan ya. Buat hal lainnya mungkin masih bisa ditoleransi ya. Misal dari segi desain nih, ini selera sebetulnya, ada yang suka, ada juga yang nggak suka sama desain motor ini. Saya pribadi awalnya emang kurang suka, tapi setelah beradaptasi akhirnya ya saya bisa nerima juga desainnya dan ya cukup keren juga ternyata. Paling agak kurang serak itu ada di bagian stop lampnya ini. Kalau dilihat dari samping, dari belakang kelihatannya oke dan keren ya. Tapi kalau kita lihat dari agak bawah gini, dia agak aneh aja desainnya gitu. Agak apa ya, kurang enak dipandang gitu. Terus meskipun lampunya ini udah LED, cahaya yang nyala di bagian stop lampnya ini cuma bagian tengahnya aja. Nah, kayak gini nih. Nah, nggak sampai kiri kanannya aja, jadi bagian tengahnya aja yang nyala. Padahal ini kaca home stop lampnya ini udah gede banget ya, agak useless aja gitu kalau cuman tengahnya aja yang nyala. Ini pun bentuk lampunya juga kurang jelas ya, kayak asal terang aja gitu, nggak ada bentuk yang kerennya gitu. Terus hal lainnya, misal pengeremannya yang masih terbilang kurang pakem di sini. Apalagi buat tipe CBS-nya, makanya saya gak pernah bawa ngebut di jalanan ya. Juga di sini soal parking brake lock system ya, yang penguncian rem di bagian kiri ini agak sulit digunakan meskipun memang fungsional ya, tapi penggunanya cukup sulit dibandingin sama Yamaha. Dia tinggal pencet aja ya dan bisa dipakai satu tangan kalau Yamaha tuh. Nah, kalau Honda itu dia nguncinya itu harus pakai dua tangan, agak susah gitu ya.
Terus yang lainnya buat kelistrikan mungkin ya, mesin, CVT, dan yang lainnya itu insya Allah aman. Untuk part yang udah pernah saya ganti itu paling cuma kampas rem depan yang udah ganti 3 kali. Yang lainnya kayak kampas rem belakang, V-belt, filter, ban depan sama ban belakang ini masih pakai bawaan pabriknya. Ya masih dibilang cukup awet lah ya. Oke, sampai di sini video pembahasan kita. Kelebihan dan kekurangan yang saya sebutin tadi itu bisa jadi beda ya sama kalian ya. Karena baik atau tidaknya kondisi motor itu tentunya banyak faktor. Salah satunya yang bisa kita usahakan adalah dari segi perawatan. Penggunaan sehari-hari, pemakaian bensin, oli mesin, dan lain-lain itu perlu kita perhatikan. Nah, sekarang giliran kalian sharing penggunaan Vario 160 kalian. Silahkan tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. See you in the next video and see you next time.